Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama ada Raffi Dinata dengan NPM 20170511043, yang kedua ada Sylvia Rukmana dengan NPM 20170511047, dan ketiga itu saya sendiri, M. Thorik Al-Fajri dengan NPM 20570511002. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai final project. Di sini saya akan membahas mengenai form, controller, dan juga DB helper. Jadi di sini untuk formnya sendiri kami menggunakan tag untuk menyusun setiap UI-nya, untuk menyimpan setiap UI-nya, dan untuk transaksi di dalamnya terdapat tag lagi untuk menyusun menyimpan UI tambah saldo dan juga tarik saldo. Kemudian di sini untuk memberitahu user apakah sudah terkoneksi atau belum, di sini menggunakan label. Labelnya akan terhubung dengan program dan ditulis melalui program apakah terkoneksi atau tidak. Kemudian di sini ada text field, ada button dan juga tab view. Sebelah sini juga ada text field, button dan juga tab view. Untuk yang perusahaan masih sama, tidak ada yang berbeda kecuali tab view-nya sedikit berbeda, ada pengurangan dan juga perubahan. Kemudian untuk tambah saldo dan tarik saldo, di sini ada penambahan dan pengurangan untuk UI-nya. Di sini tab view yang sebelumnya sudah hilang dan juga tab view utamanya hanya dua untuk rekening dan juga saldo, dan di sini ada button cari dan juga ada text untuk ID yang akan dicari. Berikutnya saya akan membahas mengenai controllernya. Untuk controllernya di sini untuk yang individu terdapat label, text field, button, tab view, column, dan juga anchor point di sini. Kemudian di sini ada button hapus untuk tombol hapus ini, hapus formulir. Jadi setiap text field yang ada di dalam form ini akan di set sebagai kosong, sebagai string kosong. Kemudian di sini ada juga button refresh individu. Untuk refresh adalah yang ini, button refresh. Jadi setiap kolom yang ada di tab view ini akan disimpan dalam data individu berupa observable list. Kemudian di sini ada button tambah individu untuk yang sebelah sini. Untuk button tambah individu ini, seluruh data yang sudah diinputkan ke dalam text field akan disimpan ke dalam tab view dan juga disimpan ke dalam MySQL di dalam database MySQL. Kemudian ada tambah rec individu untuk yang sebelah kanan sini. Jadi untuk data yang sudah diinputkan ke dalam text field akan disimpan ke dalam tab view ini dan juga disimpan ke dalam database MySQL. Kemudian untuk yang perusahaan masih sama seperti yang individu sebelumnya. Kemudian di sini ada untuk transaksi. Untuk yang transaksi di sini ada dua, untuk yang tambah saldo dan juga tarik saldo. Di sini ada untuk button hapus, masih sama seperti sebelumnya. Data yang ada dalam sini akan dibersihkan dengan cara mengisinya sebagai teks kosong. Kemudian di sini ada tambah saldo, jadi datanya akan diambil, yang sudah diinputkan akan diambil dan disimpan di dalam tab view dan juga disimpan ke dalam database MySQL. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai DB helper-nya. Di sini untuk DB helper kami hanya menggunakan MySQL saja sebagai dengan database-nya dengan nama koperasi. Kemudian jika datanya kosong akan dituliskan label dari kosong. Jika ternyata hanya terdapat database saja, maka akan dijalankan create table. Create table ini akan otomatis membuatkan tabel-tabel baru dan juga field ke dalam setiap tabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai class diagramnya. Di sini terdapat nasabah dengan abstrak class yang beranggotakan integer ID, string nama, dan string alamat. Terus ada class individu yang dengan properties string NIK dan string NPWP.
Terus terdapat kelas perusahaan dengan string NIB, dan terus ada kelas rekening dengan properties integer rect dan double saldo, dan terdapat method yaitu double get saldo dan double get rect. Selanjutnya terdapat IR diagram. IR diagram terdapat parent class nasabah, yaitu ada integer dengan properties integer ID, string nama, dan string alamat. Terus terdapat kelas individu dengan string NIK, string NPWP, terus ada kelas perusahaan dengan string NIB, terus ada dengan kelas rekening dengan integer rect dan double saldo. Di sini untuk relasinya, setiap individu hanya memiliki satu nasabah, dan satu nasabah memiliki satu individu, yang ini bisa kita sebut merupakan generalisasi, dan nasabah hanya dimiliki satu perusahaan, dan perusahaan hanya memiliki satu nasabah, dan ini juga merupakan generalisasi, dan di sini setiap nasabah memiliki banyak rekening. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai kelas diagram for Java FX and Database. Di sini ada nasabah dengan tipe kelas abstrak, terus terdapat properties itu integer property ID, integer property nama, dan string property alamat. Terus terdapat kelas individu dengan properties string property NIK, string property NPWP. Terus terdapat perusahaan dengan properties integer property rect dan double property saldo. Di sini terdapat kelas rekening dengan properties double property balance yang memiliki metode double get saldo dan integer get rect. Untuk nasabah data model itu ada connection count, terus itu ada metode add nasabah, get rekening, get individu, get perusahaan, get rekening, next ID, next rect, terus dan terakhir ada saldo. Terus terdapat class controller, yaitu terdapat metode initialize, terus ada PTN tambah, PTN hapus, PTN refresh, view individu, view perusahaan, dan view rekening. Terus terdapat DB helper yang memiliki properti string username, string password, string DB, yang memiliki metode get connection, string driver, dan create table, dan terdapat form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari kelas nasabah, individu, perusahaan, rekening yang merupakan implementasi dari IR dan juga kelas diagram. Di mana yang pertama di sini ada kelas nasabah yang merupakan sebuah abstrak kelas dengan mempunyai 4 properti, yaitu ID, nama, alamat, dan list track. Dengan konstruktornya di sini ada public nasabah dengan parameter integer underscore ID, string underscore nama, string underscore alamat, dan array list underscore list track. Dengan inisiasinya ID sama dengan new simple integer property, kemudian inisiasi nama, alamat, dan juga list track. Selanjutnya ada konstruktor dari nasabah juga, sama seperti yang tadi, yang membedakan adalah di bagian rekening dan juga list track. Setelah itu di sini terdapat metode getter yang akan mereturn ID, nama, alamat, dan juga list track. Selanjutnya di kelas individu yang merupakan implementasi dari kelas diagram ini, individu yang dimana terdapat string property nick dan juga string property NPWP, di mana di sini konstruktor public individu dengan parameter string nick, string NPWP, integer underscore ID, string underscore nama, string underscore alamat, dan array list track dengan inisiasinya yaitu nick dan juga NPWP dengan simple string property. Dan di sini konstruktor lagi dengan parameternya sama seperti tadi, yang membedakan hanya di bagian rekening dengan inisiasinya juga sama. Setelah itu di sini terdapat metode getter yang akan mereturn nick dan juga NPWP. Selanjutnya di kelas perusahaan, di mana implementasi dari kelas dan IR, di mana perusahaan ini terdapat string property NIP, dan juga di sini ada konstruktor perusahaan dengan parameter string NIP, ID, nama, alamat, dan juga underscore list track. Dengan inisiasinya NIP sama dengan new simple string property,
property. Selanjutnya ada konstruktor juga, sama seperti tadi, publik perusahaan, dan pembedanya adalah di bagian rekening dengan inisiasi yaitu NIP New Simple String Property NIP dengan metode get-nya yaitu akan mereturn NIP-nya. Setelah itu di kelas rekening dari implementasi di samping ini dengan inrec dan juga double saldo dengan konstruktornya itu rekening dan parameternya itu in underscore rec dan juga double underscore saldo, di mana inisiasinya di sini rec sama dengan new simple integer property rec dan juga saldo new simple double property saldo, di mana di sini terdapat metode getter yang akan mereturn saldo dan juga rekening. Selanjutnya terdapat itu nasabah data model Java. Nasabah data model ini itu kelas yang akan mengkoneksikan aplikasi dengan database. Di sini terdapat beberapa metode. Jadi metode-metode yang terdapat pada nasabah model ini yaitu metode untuk menambahkan data atau mengirim data ke database. Di sini contohnya ada add nasabah. Di sini add nasabah ini gunanya untuk mengirim data ke database. Ini contohnya ada add nasabah untuk individu. Di sini akan mengirim data individu ke database. Terus ada add nasabah, di sini add nasabah perusahaan. Ini untuk mengirim data dari data perusahaan ke database. Terus ada ini get individu. Untuk get individu ini itu mengambil data ya, dari database. Terus ada get perusahaan, sama seperti tadi itu untuk mengambil data dari database. Selanjutnya ada get rekening. Di sini get rekening di sini untuk sama kayak seperti atas untuk mengambil data-data rekening dari database. Terus ada next ID, ada next rec, dan update saldo. Baiklah, yang itu bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.